Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini, hari Selasa tanggal 31 Maret tahun 2020. Kami baru saja mendapatkan update kasus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk hari ini pasien dalam pengawasan berjumlah 101 orang. Ada peningkatan 11 orang dari yang kemarin 90 orang. Orang dalam pemantauan terjadi penurunan yang hari ini tercatat 1.542. Kemarin tercatat 1.726. Berdasarkan hasil lab PCR dinyatakan positif sekarang 7 orang dari yang kemarin 6 orang. Pertambahan terjadi di Tanjung Pinang. Di Batam ada 3 yang dinyatakan positif. Di Tanjung Pinang ada 3 yang juga dinyatakan positif, dan Karimun 1 dinyatakan positif. Bapak Ibu sekalian, pasien dalam pengawasan yang sedang dirawat atau sedang diisolasi di Batam ada 26 orang, di Tanjung Pinang ada 10 orang, di Bintan ada 4 orang, di Karimun ada 5 orang, dan di Natuna ada 2 orang. Sementara itu, berdasarkan hasil rapid test yang dilaksanakan di beberapa kabupaten kota, yang terbukti reaktif positif itu ada 8 orang, dan yang non-reaktif ada 96 orang. Nah, yang 8 orang ini selanjutnya akan menunggu untuk dilaksanakan tes PCR untuk mengkonfirmasikan apakah 8 orang ini positif terjangkit virus COVID-19. Bapak Ibu sekalian, hari ini kami dari Batam Bicara COVID-19 menginisiasi sebuah gerakan di Provinsi Kepulauan Riau agar kita semua berperan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Gerakan ini kami sebut dengan kenakan masker di luar rumah. Kami mengajak kita semua untuk menonton tayangan yang nanti akan kami tayangkan, dan kami berharap tayangan ini Anda tonton sampai habis, dan ini sebenarnya yang menginspirasi kami untuk menginisiasi sebuah gerakan kenakan masker di luar rumah. We have an important message for all of you, especially if you live in a country that is right now facing the new coronavirus. The pandemic is growing exponentially in many countries. But the Czech Republic is one of the few in Europe that has significantly slowed down the spread of the virus. In this video, we would like to tell you what we did differently, and mainly, we would like to help you to do the same. We are following social distancing and the rules stay at home. But others do that too. We also have strict hygienic procedures. Others do that as well. But the main difference is everyone who has to leave their house has to wear a face mask. Everyone. I know, they may be told you that masks wouldn't protect you, but there are studies proving that even a homemade mask can be partially protective. Partially. Any protection is essential today. But now the more important thing. Masks fundamentally prevent the transmission from you to others by sneezing, coughing, but also breathing. And many people are the most contagious before they start showing symptoms. So, when we both have a face mask, I protect you, you protect me, and we are both safe. Based on recent data, we know that population-wide use of masks is essential for suppression of the outbreak. According to our professional experience, a simple homemade mask can prevent up to 100% of the spread of potentially infected microdroplets. The more people use masks, the less virus can be distributed and fewer individuals are exposed. Just a few days ago, people were laughing at those who wore masks. But some people knew about this positive effect and started to share this information across social media. The message grew fast through artists, influencers, and others. I know, face masks aren't in stores, right? But something incredible happened.
people started making homemade masks and giving them to others for free. Many companies, theaters, or even retirement houses changed their buildings into sewing rooms, and thousands of people started to sew masks at home. So we know that face masks work, and it has been repeatedly confirmed by scientists, can really save lives. And remember, I protect you, you protect me. Bapak Ibu sekalian, kiranya penting bagi kita semua untuk bersama-sama mendukung gerakan ini, kenakan masker ketika Anda berada di luar rumah. Video tadi sudah sangat menjelaskan dan negara Ceko sudah berhasil membatasi penyebaran COVID-19 dengan menggunakan masker. Pemerintah tentu saja terbatas, baik itu anggaran dan personilnya. Sementara kita sebagai masyarakat umum punya peran besar untuk membatasi pergerakan wabah virus COVID-19. Ayo kita bekerja sama untuk membatasi gerakan virus ini dengan cara kenakan masker di luar rumah. Hari ini saya bersama dengan Pak Ilyas Karta, dan karena kita tahu persediaan masker sekarang sulit untuk kita dapatkan, kami berkeliling di beberapa tempat di apotik, kami tidak mendapatkan masker. Nah, berdasarkan video tadi, kita bisa menggunakan masker kain apabila kita tidak menggunakan masker yang seperti saya gunakan sekarang. Nah, Pak Ilyas Karta selaku Ketua OKOC Progresif dan di sana berhimpun banyak UKM, apa kira-kira pandangan Pak Ilyas terhadap gerakan yang kita inisiasi ini, kenakan masker di luar rumah? Baik, terima kasih Pak Burhan. Memang untuk sekarang ini kita harus memberikan edukasi ke masyarakat pentingnya masker kain. Saya perlu jelaskan sedikit, sebelumnya yang dihimbau untuk menggunakan masker adalah orang yang mengalami penyakit gejala batuk, pilek, dan lain-lain. Yang tidak mengalami itu tidak perlu pakai masker. Cuman berkembangnya sekarang ini kondisi virus ini yang lebih parah lagi, maka sekarang sudah ada himbauan yang diinisiasi oleh Batam Bicara COVID-19 ini untuk membuat gerakan gunakan masker di luar rumah. Jadi sekarang sudah berubah nih, yang sebelumnya digunakan oleh orang yang sakit, sekarang semua masyarakat awam harus menggunakan masker keluar rumah. Tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Jadi, Bang Wuhan, kami dari OKOC sangat mendukung. Kita akan himbau kepada pelaku UKM yang ada di dalam binaan OKOC Progresif untuk memproduksi masker kain sendiri. Seandainya mereka susah mendapatkan masker standar medis seperti yang Bang Wuhan gunakan itu, kita bisa menggunakan masker kain. Jadi ada beberapa orang ibu-ibu sekarang sudah membuat sendiri untuk anak dan keluarganya. Cuman kami menghimbau, buatlah lebih banyak lagi dibagikan kepada tetangga kita, kawan-kawan kita yang tidak mempunyai fasilitas mesin jahit misalnya untuk membuat itu. Atau bagi yang ingin berdonasi menyumbangkan masker kain itu, boleh juga lewat di Batam Fight COVID-19. Kita bisa siap menyalurkan bantuan masker dari ibu-ibu yang dibuat sendiri itu. Dan ini sangat simpel, cukup menggunakan kain dan dijahit sedemikian seperti yang saya pakai ini. Masker yang standar medis itu seperti yang dipakai beliau ini, gitu. Terima kasih Pak Ilyas telah mendukung gerakan yang kita inisiasi, kenakan masker di luar rumah. Dan ibu-ibu sekalian yang berada di rumah yang hobi menjahit, saatnya kembali untuk menyalurkan hobi, jahitlah masker. Kalau untuk di rumah cukup, bisa diberikan untuk tetangga. Betul. Atau bagi yang punya kelebihan, bisa mendonasikan maskernya melalui Batam Fight COVID-19 untuk nanti kita salurkan. Betul. Karena inilah peran kita semua, masyarakat Kepulauan Riau, untuk bersama-sama dengan pemerintah, membantu pemerintah membatasi penyebaran COVID-19. Nah, kira-kira sekarang di Pak Ilyas, anggota, karena OKOC ini kan fokusnya di UKM ya, di usaha kecil menengah ya. Nah, kira-kira ada berapa banyak ibu-ibu yang sekarang akan
kita harapkan untuk membuat masker, baik untuk kebutuhan dirinya dan lingkungannya. Kalau kita bicara terkhusus anggota UKM di bawah binaan kami itu, dari postingan dari grup ya, kemarin sudah ada 2-3 orang yang menawarkan, cuman dalam konteks dijual gitu. Nah sekarang ini kan dengan adanya himbauan dan gerakan ini, mungkin akan lebih luas lagi nanti. Tadinya ibu-ibu yang tidak tergerak artinya untuk membuat karena ada yang menjual, biar lebih luas lagi gerakan ini bisa berjalan. Saya rasa akan lebih banyak lagi ibu-ibu yang akan membuat masker kain itu tersebut gitu, dan bisa disebarkan gitu. Baik, jadi bagi ibu-ibu sekalian yang hobinya menjahit, punya kelebihan hasil jahitan dalam bentuk masker, bisa mendonasikan maskernya melalui kami. Anda bisa menghubungi nomor WA ini untuk nanti kami sebarkan. Karena kita menggunakan masker kain, kemarin saya ada diskusi sedikit dengan pihak medis, sebaiknya masker kain ini satu orang itu jika dia aktif di luar mempunyai 2 atau 3, karena setiap hari itu harus dicuci pakai air hangat gitu. Jadi jangan menggunakan satu ini aja sepanjang hari. Nah mungkin malamnya dia cuci dengan air hangat, besoknya pakai yang satu lagi. Jadi ini untuk lebih amannya. Ya, jadi walaupun sekarang kita menggunakan masker kain, tetap juga harus dijaga. Betul. Jadi kalau kita berada di luar kita gunakan, kalau kita kembali di rumah kita cuci. Betul. Ya. Dan setelah itu sebaiknya disetrika. Jadi kalau ada kuman pun, ya insya Allah kuman-kumannya mati. Akan mati ya. Mari dukung bersama gerakan kenakan masker di luar rumah dengan cara Anda bisa selfie dengan menggunakan masker, dan selanjutnya Anda bisa upload di medsos Bapak Ibu sekalian agar gerakan ini bisa meluas, dan kita berharap upaya kita ini, sekecil apapun upaya kita, bisa melawan penyebaran virus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Ayo kita ambil bagian untuk kepentingan Kepri, untuk kepentingan keluarga kita, dan untuk kepentingan kita. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kita bertemu lagi besok dalam update kasus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.